Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Harnianti. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 3I IAIN Pontianak. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Filsafat Pendidikan Islam. Soal yang pertama, apa urgensi mata kuliah Filsafat Pendidikan? Urgensi mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam ialah secara umum Georger Eichnig menuturkan 4 urgensi mempelajari filsafat pendidikan, yaitu yang pertama ada membantu para pendidik mencari paham akan persoalan-persoalan mendasar pendidikan. Yang kedua, kemungkinan para pendidik untuk dapat mengevaluasi secara lebih baik secara tawaran-tawaran yang merupakan solusi bagi persoalan-persoalan tersebut. Yang ketiga, membekali para pendidik berpikir kreatif tentang tujuan hidup dalam pendidikan. Yang keempat, memberikan bimbingan dalam mengembangkan suatu program pendidikan yang berhubungan secara realistik dengan konteks dunia global yang luas. Soal yang kedua, bagaimana Anda memahami hubungan konsep metafisika Islam dengan filsafat pendidikan Islam? Baiklah, yang pertama saya jelaskan pengertian metafisika pendidikan. Metafisika pendidikan adalah suatu ilmu yang mempelajari atau membahas metafisika yang bersifat abstrak dan gaib serta transenden melalui metode atau cara-cara yang dibenarkan oleh Islam. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa pembahasan metafisika dapat dilakukan melalui 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan filsafat. Yang kedua, pendekatan teologi atau agama. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ahli dan pakar-pakar Islam sampai sekarang. Nah, apa itu metafisika dalam filsafat pendidikan? Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat realitas terdalam dari segala sesuatu, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non-fisik. Dasar metafisika ilmu berarti bahwa suatu ilmu pendidikan harus memiliki dasar eksistensi untuk dapat menetapkan realitas dirinya dalam dunia pengetahuan ilmiah secara khusus dan dunia pengetahuan pada umumnya. Keberadaan ilmu pendidikan biasanya dihubungkan dengan pandangan metafisika dan objek keutamaan yang menjadi kajian ilmu. Pandangan metafisika itu misalnya terkait dengan beberapa pertanyaan di sini, yaitu apa hakikat keberadaan ilmu itu bersifat monis atau satu di seluruh dunia atau bersifat plural. Selanjutnya, apabila bersifat monis juga timbul pertanyaan, apakah hakikat keberadaan ilmu bersifat material atau spiritual? Selanjutnya, apabila bersifat plural, timbul pertanyaan berkelanjutan, bagaimana hubungan hakikat keberadaan itu yang bersifat material, kejiwaan, atau spiritual?
Nah, sudah kita ketahui bahwa filsafat ini tidak luput dari sebuah pertanyaan dan akan menggali sampai menemukan titik terangnya yang sebenarnya. Selanjutnya, soal yang ketiga, jelaskan definisi ilmu menurut Profesor Al-Attas. Al-Attas mendefinisikan ilmu sebagai sebuah makna yang datang ke dalam jiwa bersamaan dengan datangnya jiwa kepada makna dan menghasilkan hasrat dan juga kehendak diri. Al-Attas menyadari sepenuhnya bahwa mendefinisikan ilmu secara batasan adalah suatu yang mustahil. Karena itu dia mengajukan definisi ilmu secara deskriptif. Definisi ilmu secara deskriptif yang dikemukakan oleh Al-Attas berdasarkan premis bahwa ilmu datang dari Allah dan diperoleh oleh jiwa yang kreatif. Al-Attas ini membagi definisi ini menjadi deskriptif, yaitu menjadi dua bagian. Yang pertama, ilmu adalah suatu yang berasal dari Allah. Bisa dikatakan bahwa ilmu adalah datangnya dari atau makna sesuatu atau objek suatu ilmu ke dalam jiwa pencari ilmu. Yang kedua, ilmu adalah suatu yang diterima oleh jiwa yang aktif dan kreatif. Bisa dikatakan bahwa ilmu adalah penyampaian jiwa pada makna atau suatu pada objek ilmu. Soal yang keempat, jelaskan saluran-saluran pendidikan. Soal yang keempat, jelaskan saluran-saluran pengetahuan. Dengan mengikuti dan menggabungkan posisi para filosof dan teolog muslim serta para sufi seperti ada Ibnu Sina, Al-Ghazali, Al-Nafasi, dan Al-Raniri, Al-Attas membuktikan bahwasanya ilmu pengetahuan datang dari pelbagis, yaitu melalui panca indera atau al-hawas, al-hamsyah, akal sehat, al-aql al-salim, berita yang benar, al-khabar al-sidik, dan institusi, ilham. Pandangan seperti ini adalah suatu refleksi dan pengetahuan dan juga pengakuan yang adil terhadap pelbagai tingkat realitas yang telah disebutkan di atas. Al-Attas yang dalam hal ini sependapat dengan Iqbal mengatakan bahwa Islam mengatakan tidak pernah mengecilkan peranan indera yang pada dasarnya merupakan saluran yang sangat penting dalam suatu pencapaian ilmu dalam pengetahuan melalui realitas empiris. Bahkan sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian akhir dari subjudul di atas, Al-Attas menganggap indera sebagai instrumen pokok dalam mengetahui aspek-aspek tertentu dan juga ilmu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.